Pemirsa, warga menangkap dua pelaku pencurian sapi yang kepergok usai beraksi. Kedua pelaku nyaris tewas dihakimi ratusan warga. Evakuasi pelaku berlangsung dramatis di tengah kepungan warga yang emosi. Ratusan warga masih berupaya menghakimi dua pelaku pencurian 2 ekor sapi meski telah diamankan petugas kepolisian di balai desa. Kedua pelaku ini babak belur dan nyaris tewas usai ditangkap warga. Polisi yang cepat datang ke lokasi sempat kewalahan saat akan mengevakuasi pelaku dari kepungan warga yang emosi. Aksi pencurian yang terjadi di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik ini diketahui warga saat pelaku menuntun sapi untuk dinaikkan ke mobil di tengah malam. Kecurigaan warga terbukti karena kedua pelaku tak bisa menjelaskan kepemilikan sapi yang akan dibawanya. Dari tangan tersangka, polisi mendapatkan barang bukti 2 ekor sapi dan mobil pick-up yang digunakan untuk mengangkut sapi. Tepatnya 2 orang yang mencurigakan sehingga mereka menghentikan dan menanyai asal-usulnya dari mana dan apa keperluannya. Dan berdasarkan dari kecurigaan itu, 2 orang ini berikut dengan sapi dan kendaraannya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku YU dan YR bakal terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian hewan ternak dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian bermotor di Jalan Jati Padang Utara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terekam kamera pengawas CCTV. Dalam waktu kurang dari 20 detik, pelaku menggasak motor metik yang terparkir di depan rumah. Kamera CCTV ini merekam aksi pencurian motor yang dilakukan 2 orang pelaku di Jalan Jati Padang Utara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku hanya butuh waktu kurang dari 20 detik untuk bisa menggasak satu motor metik terparkir di depan rumah. Dari 2 orang pelaku, 1 orang bertugas sebagai eksekutor mengambil motor, pelaku lainnya berperan sebagai pemantau situasi. Korban menyebut sekitar lokasi rawan aksi pencurian motor. Lagi diparkir, ya. Kebetulan abang kan di rumah, dia lagi nginep mau pulang ke Depok, rumahnya di Depok. Pas dia lagi mau keluar, mau pulang itu jalan pulang motor udah nggak ada. Ini sering di keluarga saya sebelumnya udah 3 kali. Cuma alhamdulillah masih rezeki ya, ketahuan terus cuma kunci stang aja doang yang dijebol. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini dengan menyertakan barang bukti rekaman CCTV. Polsek Pasar Minggu masih menyelidiki kasus dengan mengidentifikasi pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Seorang anggota polisi terlibat pembobolan mesin ATM di minimarket Kota Jambi. Bersama komplotannya, pelaku masuk menjebol tembok ruko dan mengambil uang dalam lemari ATM menggunakan las. Bribka Rahmat Santoso, anggota polisi yang bertugas di Satuan Provos Polresta Jambi ini ditangkap polisi karena terbukti membobol sebuah minimarket di Jelutang, Jambi. Rahmat ditangkap bersama 1 orang lain yang ikut melakukan pembobolan mesin ATM. Polisi yang melakukan penyelidikan di minimarket menemukan tembok yang dijebol untuk masuk para pelaku dari ruko kosong di sebelah minimarket. Sementara mesin ATM dibobol dengan peralatan las. Rahmat Santoso bersama komplotannya juga mengambil sejumlah barang termasuk rokok milik minimarket. Komplotan perampok yang dilakukan anggota polisi ini terungkap dari kamera CCTV minimarket yang merekam identitas para pelaku. Polisi pelaku pembobolan minimarket masih menjalani pemeriksaan bersama 1 orang lainnya. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional (BNN) menggagalkan penyeludupan 20 kg sabu dan 10.000 butir pil ekstasi. Ironis, 1 dari 3 pelaku kurir merupakan oknum anggota polisi. Sang oknum menangis saat petugas gelar barang bukti. Yang dilakukan oleh BNN terkait pabrik berantai
3 kurir narkoba antar provinsi ini ditangkap petugas BNN di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di perkebunan Sei Bejanggar, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, saat akan mengantarkan sabu dan ekstasi dari Pekanbaru ke Medan. Dari pemeriksaan disita 20 kg sabu dan 10.000 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dinding pintu mobil. Salah satu pelaku diketahui oknum anggota polisi menangis dan meminta untuk tidak dihadirkan saat petugas menggelar barang bukti penangkapan. Kasus ini terungkap atas informasi warga yang kemudian ditindaklanjuti dengan memburu para pelaku. Dan berhasil di dalam mobil itu sita 20 kg sabu atau metapetamin dan 10.000 butir metapetamin atau ekstasi. Jadi barang bukti ini ditaruh di dinding mobil ya, di door trim. Petugas masih mengembangkan kasus ini untuk memburu pelaku lain dari jaringan ini. Sementara para pelaku ini bakal terjerat undang-undang tentang narkotika dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap mantan penyanyi cilik Iyut Bing Slamet di kediamannya di kawasan Keramat Sentiong, Johar, Jakarta Pusat. Iyut ditangkap bersama barang bukti sabu yang telah dikonsumsi, alat isap, dan telepon genggam. Penangkapan diwarnai tangis histeris dari Iyut Bing Slamet. Penangkapan Iyut Bing Slamet, mantan penyanyi cilik era 90-an oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan sempat diwarnai tangis histeris. Iyut digerebek usai mengkonsumsi sabu di rumahnya di kawasan Keramat Sentiong, Johar, Jakarta Pusat. Dari penggeledahan, petugas mengamankan alat isap sabu, 1 klip plastik sabu sisa pakai, dan telepon genggam. Saat penangkapan, Iyut bahkan sempat pura-pura pingsan ketika tiba di Polres Metro Jakarta Selatan dan menolak untuk diperiksa. Dari penangkapan ini, Iyut bahkan sempat berusaha menyerang seorang wartawan. Polisi menyebut Iyut Bing Slamet ditangkap setelah adanya laporan dari masyarakat. Jakarta Selatan telah mengamankan seseorang dengan inisial UBS yang bersangkutan pernah atau mantan artis cilik, diamankan di rumahnya, di kediamannya di sekitaran wilayah Johar. Nah, untuk saat ini, untuk selanjutnya yang bersangkutan akan kita lakukan pendalaman pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik dari. Hingga saat ini, Iyut Bing Slamet masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Syang Jambati, iNews melaporkan.